Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah iman kepada hari akhir, yaitu KD 3.3. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama adalah iman kepada hari akhir. Pengertiannya, secara bahasa, iman berarti amanah yang artinya percaya, sedangkan iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa alam semesta akan mengalami kehancuran dahsyat dan meyakini setelah hari akhir akan ada kehidupan kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Dalil iman kepada hari akhir terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Untuk apa? Untuk ditanyai, ya. Di gambar sini sudah ditunjukkan tentang orang yang meninggal akan dikuburkan akibat penyakit COVID yang sekarang ini sedang merajai atau sedang kita alami, ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, ya Naya. Dari contoh gambar ini adalah contoh kiamat sugro. Karena kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian muka bumi dan makhluk atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, terjadinya banyak fitnah dan orang solih banyak yang meninggal. Seperti yang kita tahu, banyak para ulama yang sudah meninggal. Ini salah satunya adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting karena semua orang atau kebanyakan orang beranggapan ilmu yang sekarang itu lebih penting itu adalah ilmu yang logis atau yang dapat dinalar dengan logika, sedangkan agama tidak bisa semuanya dinalar dengan logika. Yang ketiga, perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, minuman keras merajalela. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi banyak yang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Itu sudah menunjukkan bahwa perempuan itu lebih banyak, meskipun dari zamannya Rasulullah seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu, tapi jika mampu. Yang terakhir adalah terjadi peperangan berkepanjangan antara umat Islam. Ini seperti terjadi saudara kita di Suriah dan di Palestina. Yang berikutnya, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya atau rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya.
Kedatangannya ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, alam semesta akan mengalami kehancuran, sedangkan tiupan kedua, manusia akan dibangkitkan. Dalilnya tentang kiamat kubro ini terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian tanda kiamat kubro itu apa aja sih? Yang pertama, Al-Quran musnah dan mushaf dari mushaf dan hati manusia. Jadi nanti ketika akan datangnya hari kiamat kubro itu isi dari Al-Quran atau tulisannya itu akan diangkat oleh Allah. Nggak tahu, wallahu alam nanti terjadinya seperti apa. Yang kedua, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi, yaitu imam yang adil, yang nanti memerangi bersama Nabi Isa, memerangi Dajjal. Yang berikutnya, keluarnya Dajjal. Yang keempat, Nabi Isa muncul untuk memusnahkan Dajjal dan membawa atau membenarkan akidah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, munculnya binatang yang bisa berbicara untuk mengingatkan manusia agar kembali ke ajaran Allah. Yang ketujuh, matahari terbit dari barat. Kemudian, kehidupan manusia di akhirat setelah kematian itu meliputi apa saja sih setelah orang meninggal? Yang pertama adalah yaumul barzah atau alam kubur. Apa sih yaumul barzah? Yaitu pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara dunia dan akhirat. Di alam kubur, manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal yang dilakukan di dunia. Yang kedua, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan adalah hari dibangkitkannya manusia di alam kubur menuju ke padang mahsyar. Jadi keadaan mereka ini sesuai dengan amalan mereka yang telah dilakukan di dunia. Dalil tentang yaumul ba'ats itu terdapat dalam surah Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yasilun. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yang ketiga, yaumul hasyr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur. Di yaumul mahsyar, manusia menerima catatan amalnya selama di dunia. Seluruh manusia di sana itu merasa cemas karena tidak ada satupun yang menolong, walaupun orang tuanya sendiri masing-masing sibuk dengan dosa yang telah dilakukan di dunia. Yang keempat yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Apa sih yaumul mizan? Yaitu timbangan atau hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Sedangkan yaumul hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Pada hari itu semua manusia mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang kelima adalah surga dan neraka, yaitu surga pasti kita sudah tahu tempat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik atau segala perbuatannya yang baik-baik di dunia ini akan dapat balasan
surga. Sedangkan kebalikannya, bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk di dunia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini ditekankan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 88 ayat 6 sampai 7. La yusminu wa la yughni min ju' laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, dan tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi mereka makanannya itu, enggak ada yang lainnya, ya. Sedangkan dalilnya di dalam surga itu, inna ashabal jannatil yawma fi zuhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, tersandar di atas dipan-dipan, dan surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian hikmah dari beriman kepada hari akhir itu apa? Yang pertama adalah dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dapat menambah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Tidak lain manusia diciptakan ke dunia ini adalah untuk mendapatkan ujian, dan nanti balasannya yaitu di surga atau di neraka. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, termotivasi untuk melakukan perbuatan baik dan berakhlakul karimah, karena sudah tahu, oh, kalau saya berbuat baik, ini saya akan mendapatkan balasan surga. Yang kelima, senantiasa meminta ampun atas segala perbuatan dosa yang dilakukan. Yang keenam, mendorong manusia untuk meyakini bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Yang ketujuh, hati-hati dalam bertindak, karena setiap yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.